Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kepribadian, konsep diri, kesehatan mental, dan maladjustment. Ketika kita berbicara tentang kepribadian, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti Gordon W. Elford misalnya mengatakan bahwa kepribadian itu adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik, perilaku, dan pikirannya. Sementara itu, Vervin dan John mengemukakan bahwa kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Sementara Woodward mengatakan bahwa kepribadian merupakan kualitas total individu. Sedangkan Deschel mengatakan bahwa kepribadian sebagai gambaran total tentang tingkah laku individu yang terorganisasi. Dari beberapa definisi para ahli tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepribadian itu adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Dari sana kita bisa juga mendeskripsikan tentang karakteristik dari sebuah kepribadian. Yang pertama, kepribadian itu selalu dinamis. Ada konsep dasar di sini bahwa kepribadian itu bisa berubah atau bisa berkembang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kepribadian itu statis. Artinya dibawa sejak lahir. Untuk mengkompromikan beberapa pendapat ini, maka ada aspek-aspek yang dibawa sejak lahir dan ada aspek yang bisa dibentuk oleh lingkungan. Nanti kita akan lihat bagaimana teorinya tentang kepribadian itu bisa berubah atau kepribadian itu sebagai sesuatu yang tetap dibawa sejak lahir. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, kepribadian itu menentukan cara berpikir, bernalar, dan berperilaku kita. Yang ketiga, karakteristik dari kepribadian itu adalah kepribadian bersifat fisik dan psikologis, luar dan dalam. Yang keempat, kepribadian itu berkembang melalui interaksi sosial. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Yang kelima, setiap kepribadian memiliki keunikan. Setiap orang itu unik, punya kepribadian masing-masing. Dan yang terakhir dari karakteristik kepribadian itu adalah kepribadian memiliki sistem yang terorganisir dan terintegrasi. Sementara aspek-aspek dari kepribadian itu bisa dibagi dalam 6 aspek. Yang pertama, karakter atau watak. Ini maknanya adalah berkaitan dengan norma, sikap dan perbuatan dipandang dari segi norma-norma sosial adalah baik. Itu karakter. Dan dari penjelasan sebelumnya bahwa kepribadian itu bersifat dinamis, maka aspek dari kepribadian yang bisa dirubah, yang bisa dikembangkan, itu adalah salah satunya adalah aspek karakter ini. Maka ada namanya pendidikan karakter, akhlak dalam bahasa lain. Karena berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Aspek yang kedua yaitu aspek temperamen. Maknanya adalah disposisi reaktif seseorang, cepat lambatnya bereaksi terhadap rangsangan. Dan ini dibawa sejak lahir. Kemudian sikap. Dari aspek kepribadian ada namanya sikap. Respon terhadap objek yang bersifat positif dan negatif. Artinya ada kecenderungan untuk bersikap setuju atau tidak setuju, positif atau negatif. Itu sikap. Dan sikap ini dibentuk oleh lingkungan. Makanya kepribadian itu bisa dinamis dalam aspek ini. Yang berikutnya, aspek dari kepribadian adalah stabilitas emosi. Kadar kestabilan reaksi emosional terhadap lingkungan. Ini yang bersama dengan temperamen tadi, stabilitas emosi berkaitan dengan emosi seseorang. Yang kelima, aspek dari kepribadian adalah responsibilitas, tanggung jawab, di mana kesiapan menerima risiko dari perbuatan yang dilakukan. Ini juga bisa dibentuk dari lingkungan. Kemudian yang keenam adalah sosialibilitas atau disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Ini bisa tipe dari kepribadian seseorang, kecenderungan seseorang untuk bergaul dengan orang lain atau kecenderungan seseorang untuk lebih suka menyendiri dalam menentukan sikap atau perilakunya. Jadi ada 6 aspek dari kepribadian. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang itu dibagi menjadi 3 faktor. Faktor keturunan, faktor lingkungan, dan interaksi antara faktor keturunan dan lingkungan. Maka disebut tadi kepribadian itu dinamis. Ada juga yang mengatakan statis. Statis bermakna bahwa faktor keturunan itu maknanya tidak bisa dirubah. Memang bawaan sejak lahir. Maka fokus dari faktor ini, pandangan ini adalah pada penyokongan genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Malu, takut, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetik bawaan. Ada anak yang pemalu, ada yang penakut, ada yang agresif. Itu menurut teori ini adalah faktor keturunan, bawaan sejak lahir. Maka fokus pada anak-anak kembar misalnya,
ketika mereka dipisah sejak lahir, kemudian anak kembar yang dibesarkan di keluarga yang berbeda itu ternyata lebih mirip dengan saudara kembarnya. Artinya menurut teori ini, keturunanlah yang menentukan. Meskipun anak kembar ini dididik atau hidup dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Sementara itu pandangan yang lain mengatakan bahwa lingkungan itulah yang menentukan kepribadian. Di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh lain yang kita alami ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Contoh yang lain, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini berkaitan dengan karakter dari aspek kepribadian. Maka dari dua pendapat yang berbeda tadi disatukan dengan mengatakan bahwa terjadi interaksi keturunan dan lingkungan dalam menentukan kepribadian seseorang. Faktor keturunan menurut pandangan ini membekali seseorang dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuhnya ditentukan oleh seberapa baik dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ada interaksi antara potensi bawaan dengan lingkungan. Sebenarnya banyak teori tentang tipe kepribadian seseorang. Yang mau saya sampaikan di sini ada dua teori. Yang pertama teori Young, itu terbagi dua, extrovert dan introvert. Ciri-ciri orang extrovert menurut Young adalah orang extrovert mendapatkan energinya dari dunia luar, dari orang-orang atau dari orang lain. Mereka biasa berorientasi pada orang dan tindakan, seperti variasi berbagai hal dan tindakan. Kemudian dapat bertindak cepat, kadang-kadang tanpa berpikir. Orang ekstrovert juga memiliki ciri lebih suka komunikasi lisan dan dapat berkomunikasi secara bebas dengan orang lain. Yang berikutnya, orang ekstrovert bekerja cepat dan tidak menyukai prosedur yang rumit. Dan yang terakhir dari ciri orang ekstrovert adalah bisa tidak sabar pada pekerjaan yang lambat dan lama. Sementara yang introvert memiliki ciri energi berasal dari dunia pemikiran dan ide-ide dalam. Energinya dari dalam dirinya. Lebih kontemplatif, seperti konsentrasi yang tenang. Kemudian berhati-hati dengan detail. Yang berikutnya, senang mengerjakan satu proyek untuk waktu yang lama. Kemudian dia juga puas bekerja sendiri. Yang terakhir dari ciri dari introvert adalah lebih suka menggunakan komunikasi tertulis. Dari dua tipe ini oleh Young juga dibagi menjadi 4 aspek dari dua tipe besar tadi. Yang pertama itu adalah sensing dan intuition. Maknanya adalah bagaimana individu memperoleh informasi tentang lingkungan dan bagaimana mereka memilih untuk merasakan dunia. Orang yang sensing menurut Young lebih menyukai detail konkret dari suatu situasi. Kemudian bergantung pada panca indera untuk mengamati fakta atau kejadian. Yang ketiga, mereka menikmati kebaruan, perubahan dan hal yang tidak biasa. Yang keempat, tipe pengendaraan cenderung lebih realistis dan praktis. Sementara orang yang intuition lebih memilih untuk melihat gambaran keseluruhan suatu pengalaman. Yang kedua, mengandalkan firasat atau wawasan pribadi daripada panca indera. Yang ketiga, fokus pada masa depan. Yang berikutnya, thinking dan feeling. Orang yang thinking dan orang yang feeling, di mana preferensi individu untuk membuat keputusan, memproses data, dan mengevaluasi persepsi mereka bergantung pada dua hal ini, thinking atau feeling. Tadi sensing atau intuition. Jadi extrovert dan introvert bisa dibagi lagi menjadi 4 aspek tadi, intuition, sensing, thinking, feeling. Begitu pula dengan introvert. Orang yang thinking itu berpikir menggunakan logika, fakta, dan keadilan. Dia berusaha untuk objektif dan menerapkan prinsip-prinsip dalam membuat sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah sering tidak nyaman berurusan dengan perasaan orang lain. Sementara orang yang aspek feelingnya lebih dominan, maka dia menggunakan nilai-nilai pribadi atau sosial saat membuat sebuah keputusan. Keputusan mereka lebih bersifat subjektif. Kemudian mempertimbangkan dampak keputusan mereka akan ada pada orang lain. Yang selanjutnya, menikmati menyenangkan orang lain. Dan yang terakhir adalah lebih cenderung menawarkan penghargaan dan simpati. Maka orang ekstrovert juga bisa menjadi 4 tipe ekstrovert. Yang pertama tipe pemikir ekstrovert. Jadi thinking ya, tipe thinking extrovert. Di mana orang seperti ini aktivitas mereka berdasarkan kesimpulan intelektual dari data objektif. Itu tipe memikir extrovert. Sementara tipe perasa extrovert atau feeling extrovert, sebelum mereka bertindak, maka mereka mempertimbangkan perasaan harus pas dulu baru bertindak. Ya menurut yang ini lebih didominasi oleh kaum wanita. Kemudian tipe sensasi extrovert atau sensation extrovert. Tipe yang seperti
seperti ini, segala sesuatu harus benar, orientasi pada kesenangan konkret, tidak berlebihan, hukum harus dipatuhi, tidak mementingkan diri sendiri, dan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Ini tipe sensasi ekstrovert. Sementara tipe intuitif ekstrovert, mereka tidak puas dengan apa yang ada, terus menyelidiki sesuatu dan membuat sesuatu yang baru. Tipe kepribadian introvert juga menjadi 4 tipe. Tipe pertama pemikir introvert, yaitu terlalu membatasi diri dengan pikiran dan pendapatnya sendiri dan berpikir kritis tapi sering subjektif. Sementara tipe perasa introvert itu lebih tenang, sulit didekati, sukar dimengerti, kurang tanggap terhadap perasaan orang lain. Sementara itu tipe sensasi introvert selalu berorientasi peristiwa yang terjadi, bukan pada penilaian yang masuk akal. Dan yang terakhir dari tipe introvert adalah tipe intuitif introvert, yaitu orang yang senang dengan hal-hal yang berbau mistik, bahkan bisa menjadi peramal dan seniman yang aneh. Ini menurut Yang. Sementara itu, tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Myers-Briggs atau disingkat juga MBTI, Myers-Briggs tipe indikator. Ini hampir sama dengan yang tadi, juga membagi ada ekstrovert dan introvert, sensitif dan intuitif, pemikir dan perasa. Menurut Myers-Briggs, untuk mengetahui bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu, ada ekstrovert dan introvert. Individu dengan karakteristik ekstrovert digambarkan sebagai individu ramah, suka bergaul dan tegas. Sedangkan introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Sementara sensitif dan intuitif, individu dengan karakteristik sensitif digambarkan individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan secara detail. Sedangkan yang intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran umum, yang bersama dengan yang tadi. Kemudian ada tipe pemikir atau perasa. Individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan orang yang perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang berbeda dari teorinya Yang adalah tipe memahami atau menilai. Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe yang menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. Itu pembahasan tentang kepribadian. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, tentang konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai totalitas keyakinan, perasaan, pendapat, dan sikap kita yang diatur secara sistematis terhadap keberadaan diri kita. Jadi sederhananya, konsep diri itu adalah bagaimana kita berpikir tentang diri kita dan bagaimana kita berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam berbagai peran dalam hidup kita. Itu konsep diri. Bagaimana kita memandang diri kita dari interaksi kita dengan lingkungan. Maka muncul konsep diri. Konsep diri memiliki beberapa aspek. Yang pertama, konsep diri itu dipelajari. Jadi konsep diri itu bukan dibawa sejak lahir, tapi dipelajari. Karena berinteraksi dengan seseorang, karena berinteraksi dengan lingkungannya, maka muncul konsep dirinya. Dia bisa dipelajari dan bisa dirubah. Konsep diri itu diorganisir dari berbagai masukan dan dari berbagai evaluasi tentang dirinya, maka menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa aku adalah orang yang titik-titik. Itu konsep diri. Diorganisir dari berbagai aspek atau data yang dialami atau pengalaman yang dialami oleh seseorang. Konsep diri itu dinamis, artinya bisa dipelajari, maka dia bisa bergerak naik maupun turun. Itu aspek konsep diri. Maka karena dia bisa berubah, maka konsep diri bisa juga dibagi menjadi dua, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Apa maknanya? Konsep diri positif adalah keadaan atau situasi di mana seseorang percaya diri dan yakin akan dirinya, memiliki minat yang baik, bersikap objektif dan tidak terlalu sensitif. Ini konsep diri yang positif. Sementara konsep diri yang negatif ketika seseorang individu memiliki sifat yang terlalu subjektif. Itu berkenaan dengan konsep diri. Sementara kesehatan mental. Makna dari kesehatan mental adalah seseorang individu dapat menggunakan fungsi kognitif dan kemampuan emosionalnya dalam masyarakat dan memenuhi tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang memiliki aspek seperti ini, maka dia disebut sehat mentalnya. Itu definisi dari kesehatan mental. Pandangan tentang kesehatan mental, yang pertama, tidak ada yang disebut kesehatan mental yang sempurna, melainkan kesehatan mental yang optimal.
karena mental kita bisa fluktuatif. Yang kedua, kesehatan mental adalah konsep dinamis. Artinya, kesehatan mental menunjukkan keadaan keseimbangan pikiran kita. Ini tidak statis, selalu dinamis. Ya, kemudian kesehatan mental tidak dapat dicapai tanpa kesehatan fisik. Untuk mencapai tingkat kesehatan mental yang optimal, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh kesehatan fisik yang memadai. Karena kesehatan fisik kan berpengaruh juga pada kesehatan mental seseorang. Yang keempat, kesehatan dan efisiensi mental bukanlah hal yang sama. Seseorang mungkin cukup efisien dan sukses dalam pekerjaan atau profesinya, tetapi dia bisa sangat tidak bahagia, penuh kecemasan, dan lain-lain. Jadi, bedakan dengan kesehatan mental dan efisiensi. Yang kelima, kesehatan mental dan kemampuan sosial bukanlah hal yang sama. Seorang yang sehat secara mental dapat bersosialisasi. Tidak perlu seorang anak yang mudah bergaul untuk berpikiran sehat. Namun yang penting di sini adalah kesehatan mentalnya. Ini aspek penting dari kesehatan mental. Kesehatan mental itu sangat penting, di mana dengan adanya kesehatan mental akan membantu mengembangkan kepribadian yang sehat, seimbang dan terintegrasi. Yang kedua, membantu dalam perkembangan emosi yang tepat. Membantu pula dalam mengembangkan sosial yang tepat. Kemudian juga membantu dalam perkembangan moral yang benar. Yang selanjutnya, membantu dalam pengembangan estetika yang tepat dan temperamen yang halus. Kemudian juga membantu dalam mencari penyesuaian yang tepat. Juga membantu dalam mencari tujuan hidup. Kesehatan mental juga membantu kemajuan masyarakat. Dan terakhir, kesehatan mental membantu dalam pencegahan penyakit mental. Ketika seseorang itu tidak sehat mentalnya, maka ada namanya maladjustment yang didefinisikan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang merasa bahwa kebutuhan seseorang tidak terpenuhi dan telah gagal membangun harmoni diri dan lingkungannya. Ada ketidakpuasan di sana dan ada ketidaksinkronan antara diri dan lingkungannya. Mengapa terjadi demikian? Banyak sebab. Yang pertama, lingkungan rumah yang tidak sehat. Keluarga yang terpisah, keluarga yang bercerai, ibu tiri atau ayah tiri, orang tua yang mabuk atau kecanduan, pengasuhan tunggal, dan standar moral sosial keluarga yang terendah, itu bisa menyebabkan seseorang itu maladjustment. Yang kedua, karena keturunan. Seseorang mungkin merasa rendah diri karena cacat bawaan. Misalnya, struktur fisiologisnya tidak menarik, warna kulitnya, dan seterusnya yang berkaitan dengan aspek keturunan. Yang ketiga, kemiskinan. Ekonomi juga bisa menyebabkan maladjustment. Ketika anak-anak miskin bertemu dengan anak-anak kaya di sekolah misalnya, mereka kadang-kadang mengalami kecemburuan, kekhawatiran, dan rasa rendah diri yang menyebabkan gangguan emosi. Jadi ekonomi juga bisa menyebabkan maladjustment. Yang keempat, lingkungan. Kekuatan lingkungan mulai memainkan peran penting secara langsung dari sejak di dalam rahim ibu. Dalam bentuk asupan makanan yang kurang tersedia baginya, lingkungan fisik yang tidak menentu, lingkungan fisik yang merugikan, yang menyebabkan ketidaksesuaian. Kemudian penyebab yang kelima adalah metode pengajaran yang membosankan. Siswa mulai membenci setiap proses pendidikan misalnya. Ini menciptakan ketegangan sosial yang mengarah pada penyakit mental. Disiplin yang terlalu ketat itu juga bisa menyebabkan maladjustment tanpa melihat kondisi masing-masing anak. Penyebab lain selain lingkungan gizi tadi ya, asupan gizi, juga ada lingkungan yang bersifat sosial, di mana banyak kita lihat anak muda mengalami kenakalan karena pola perilaku seperti itu tersedia dalam pola lingkungan mereka, seperti berbohong, mencuri, merokok, narkoba, berbicara tidak senonoh, seks bebas, berpacaran misalnya, itu pengaruh dari lingkungan. Faktor lain adalah hukum dan ikatan sosial. Hukum dan ikatan sosial adalah sumber frustrasi yang paling umum dalam kehidupan seseorang. Demikian pula pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua, guru, kelompok etis, dan lainnya adalah sumber utama dari ketidaksesuaian tanpa memperhatikan kondisi dari setiap individu. Media massa juga bisa menyebabkan maladjustment. Anak-anak terpapar pada media massa yang sekarang media sosial misalnya, dan penggunaan handphone yang tidak terarah. Anak-anak menyaksikan film yang menggambarkan seksualitas, kekerasan yang rendah melalui TV maupun handphone. Ini dapat menyebabkan maladjustment. Yang berikutnya, kurangnya fasilitas rekreasi. Ini juga bisa menyebabkan maladjustment. Anak-anak yang tidak mendapatkan fasilitas seperti permainan, perpustakaan, diskusi, dan lain-lain dapat menghambat penyesuaian diri mereka. Yang berikutnya, kurangnya bimbingan dan konseling. Menguasai konten dan materi pelajaran saja tanpa
tanpa memperhatikan kepentingan siswa, itu akan menyebabkan siswa bingung, frustasi, dan menjadi tidak bisa menyesuaikan diri. Maka karena tidak adanya bimbingan dan konseling, itu bisa juga menyebabkan maladjustment. Yang terakhir adalah kurangnya peralatan atau fasilitas. Kelas yang terlalu padat dan fasilitas yang buruk menyebabkan frustasi dan ketegangan mental pada siswa. Lantas bagaimana tindakan mencegah siswa dari maladjustment? Yang pertama, dorongan yang tepat. Orang tua dan guru harus berbicara setiap hari dengan anak tentang kegiatannya setiap hari, sehingga anak dapat mulai mempelajari prinsip-prinsip sosialisasi. Jadi ada dorongan dari orang tua dan guru. Kemudian penghargaan yang tepat. Orang tua dan guru harus secara langsung memuji anak itu atas hal-hal baik yang telah dilakukannya. Dan bisa juga mendelegasikan tanggung jawab. Jadi orang tua dan guru harus menugaskan beberapa tanggung jawab kepada anak agar mereka bisa memahami akibat dari perilaku mereka, bisa mengambil tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Yang keempat, menyediakan hiburan. Ya, fasilitas hiburan seperti taman, klub olahraga, museum untuk anak-anak itu perlu diadakan. Yang berikutnya, pengujian. Artinya lakukan tes khusus pada anak ke psikolog atau ke konselor. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang mengalami maladjustment dan memenuhi syarat untuk layanan pendidikan khusus. Ini perlu ada pengujian atau pengetesan pada anak-anak ke psikolog atau konselor. Misalnya tes IQ, tes bakat, minat, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pola relaksasi. Ada pelatihan, manajemen stres, memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah ketidaksesuaian. Dia ada pelatihannya, itu bisa juga mencegah maladjustment. Kemudian menginformasikan kemajuan. Jadi guru harus memberitahu pada anak tentang kemajuan yang dia capai, agar anak itu bisa mengintrospeksi diri atau merefleksi diri, sehingga bisa mencegah terjadinya maladjustment. Yang berikutnya, bantuan tepat waktu. Jadi guru harus membantu anak ketika dia membutuhkannya, bukan hanya ketika dia meminta. Maka guru harus aktif mengobservasi pada tiap anak, mana anak-anak yang mengalami atau kecenderungan untuk mengalami maladjustment, dan bisa juga dirujuk ke guru BK. Kemudian pendidikan moral. Jadi penting juga untuk dilakukan pendidikan moral, ya, kepercayaan diri, kerjasama, kepedulian, dan berbagai nilai yang dapat ditanamkan melalui program kokurikuler misalnya. Nah, di sekolah ada kegiatan moral, kegiatan remaja masjid, kegiatan keagamaan lainnya. Itu bisa dilakukan untuk mencegah maladjustment. Yang terakhir adalah bimbingan dan konseling. Dengan BK, banyak situasi negatif dapat berubah menjadi situasi positif yang bermanfaat bagi siswa. Maka sekolah dianjurkan untuk memiliki guru BK yang profesional untuk menangani masalah-masalah maladjustment atau mencegah terjadinya maladjustment yang membuat siswa bisa berprestasi di sekolahnya dan melakukan kegiatan di lingkungannya sesuai dengan tuntutan dan akan menjadikan siswa sehat mentalnya. Demikian pembahasan kita hari ini. Salah untuk tugas ada instrumen yang harus antum isi dan tinggal diisi sesuai dengan Google Form yang telah saya kirimkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.